Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Hidayah, NIM saya 3402210042. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester, yaitu mereview ulang tentang mayob. Pertama-tama kita buka dulu mayobnya. Di sini kita ke create, kita next. Di sini serial numbernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Di sini company name-nya PD Setia. Alamatnya Jalan nomornya yaitu emailnya juga diisi. Di sini kita next. Di sininya saya menggunakan tahun 2019. Di sininya last month-nya itu Desember. Convention-nya Januari. Next. Next. Kita pilih yang kedua. Change. Di sini kita simpan. Kita save. Kita save. Ini sudah tersave. Kita next. Kita pilih command center. Ini tampilan awal mayob. Ini saya akan menyusun account yang akan digunakan. Kita ke account, kita pilih account list. Ini kita ganti, di sini itu ada dua, yaitu header dan detail. Header itu kepala bagian dan detail itu dari kepalanya dari header. Di sini kita ganti, ini jadi harta. Di sini liability itu hutang. Di sini tuh equity itu modal. Income pendapatan. Cost of sales itu HPP. Expense biaya. Other income pendapatan lain. Other expense itu biaya lain. Nah, di sini di harta itu ada harta lancar, harta tetap, dan harta tak berwujud. Di sini kita pergi ke new. Di sininya header, di sininya aset, di sini itu 1100 harta lancar. Harta lancar. Terus ada harta lancar, terus harta tetap, kita ke new, header.
Di sini itu 2.000. Harta tetap. Terus harta tak berwujud. Harta tak berwujud itu 3.000. Di sini harta lancar itu terdiri Bank BCA. Kita gunakan sini, maaf. Di sini itu Bank BCA itu 1100. Maaf. Maaf, yang harta lancar itu seharusnya di sini itu bukan 1100 tapi 100. Di sini 100 Bank BCA. Ini lagi. Di sini Bank Mandiri 1102 Bank BCA. Terus kita new lagi. Kita header di aset sama di sini 1.200 piutang. Oke, kita new lagi. Di detail di sininya itu piutang karyawan. Berarti 12.01 piutang karyawan. Kita oke. Di sini lagi 1.12.03 yaitu piutang perusahaan. Di sini oke. Terus kita new lagi. Di sini new kita ke header. Di header itu ada kendaraan 2101. Nah, oke. Maaf, yang kendaraan itu bukan di header tapi di detail. Kita new lagi. Di sini ada gedung 1202. Di sini 1202. Maaf, yang gedung ini itu bukan 12. Kita delete saja. Tapi 2102. Di sini new. Kita di sini detail. Maaf, ada kesalahan. Di sini di hutang. Hutang itu ada jangka pendek dan ada harta di hutang itu ada harta jangka panjang dan harta jangka pendek. Di sini kita ke new. Tuh 00 harta jangka pendek.
Terus di sini juga ada di harta jangka pendek itu ada hutang usaha. Itu 1100. Nah, di sini di sininya harta jangka panjang. Di harta jangka panjang itu ada hutang Bank BCA. Di sini itu long time liability. Ininya 2100. Maaf, 2100. Hutang Bank BCA. Di biaya di sini di biaya itu ada, maaf, di biaya itu ke new. Ininya di hidden. Di sini itu ada biaya operasional. Terus ada perjalanan. Maaf, di sininya itu biaya perjalanan tuh 1100. Didetail lagi, expense. Terus 1101 ada biaya penginapan. Di sini juga ada lagi di hidden expense. Sini itu 2000 ada biaya perawatan. Untuk yang digunakan ini telah selesai segini. Kita close. Di sini sudah tampilan awalnya. Kita sini account list. Di sini kita kan sudah ada kas, kita yang ininya hapus saja. Karena kasnya itu harus di rekening account, jadi check account. Di sininya itu 1101. Di sininya kas. Terus undeposited karena di sini tuh Bank Mandiri, jadi Bank Mandirinya belum dilengkapkan. Delete saja. Di sini itu 1201 Bank Mandiri. Oke. Terus di sini juga elektronik itu kan Bank BCA ya, yang ini kita Bank BCA-nya hapus saja. Jadi di sini 1202 Bank BCA. Provision account kita delete. Invest account kita delete juga. Di sini trade the bourse kita ganti jadi, maaf, di sini kita ganti, di sini hutang karyawan,
piutang karyawan. Nah, di sini kan sudah ada ya piutang karyawan. Jadi kita delete. Jadi di sini 13.01 piutang karyawan. Terus selanjutnya di kewajiban di sini itu kan ada hutang usaha. Nah, kita hutang usahanya delete. Nah, jadi di trade creditors. Ini itu 1.200. Terus yang payroll-nya itu kita jadi tunjangan karyawan 1100 tunjangan karyawan. Oke. Di sini sudah kita ke equity. Di equity itu ada laba ditahan. Kita ganti laba ditahan jadi delete. Di sini jadi retainer, di sini diganti juga jadi laba ditahan. Bisa oke. Terus saldo tahun berjalan itu dikurang terus saldo awal itu di-delete juga sama diganti jadi pakai historial balancing. Nah, ini. Terus saldo awal. Nah, di biaya di sini di wages dan salaries itu gaji dan upah. Karena di sini gaji dan upah sudah ada, jadi kita gaji dan upahnya kita jadi 19.01 gaji dan upah. Terus di sini juga other employer itu biaya karyawan lainnya. Karena biaya karyawan lainnya sudah ada, jadi kita delete yang ini. Kita ganti di sini. Itu 19.02 biaya karyawan lainnya. Untuk membuat rekening Lainker disekiankan, jadi segini. Kita close. Di sini saya juga akan mentutorialkan membuat daftar pajak, yaitu kita pergi ke list, kita close. Kita pergi ke list, jobs, new. Di sini saya mempunyai 2 departemen, yaitu JB, jobnya itu jual beli,
Oke. Kita continue lagi. Dan service. Isinya, maaf. SV. Job name-nya service. Oke. Di sini close. Di sini saya juga akan membuat kategori. Kita pergi ke list. Kita bagian kategori. Kita continue. Di sini kategorinya itu saya mempunyai 2 cabang, yaitu cabangnya di Ciamis, CMS dulu. Cabang keduanya yaitu di Purwakarta. Isinya PWT, isinya Purwakarta. Oke. Dan di sini kita close, saya juga akan mentutorialkan menghubungkan dengan akun banking. Di sini kita pergi akun list, kita pergi ke setup, lain ke account, kita account unbanking account. Di sini kita itu equity-nya itu di sini ganti jadi electronic payment. Isinya itu, maaf, yaitu Bank BRI. Kita akan Bank BRI dan Bank Mandiri. Jadi di sini BRI dan Mandiri kita oke. Kalau untuk menghubungkan akun banking begitu, kita pergi lagi ke setup untuk menghubungkan sales account. Di sini itu di utang dagang. Please klik. Di sini itu pendapatan jasa angkut. Di sini liability-nya itu uang muka penjualan. Di sini itu potongan penjualan. Di sini income-nya itu pendapatan denda. Sudah, kita oke. Kita pergi lagi ke setup untuk menghubungkan forecast. Kita linked account. Maaf. Setup, linked account, forecast account. Nah, di sini forecast account itu kasnya itu bukan kas tapi Bank Mandiri. Kita checklist. Di sini kita itu ongkos angkut. Terus di sininya itu uang muka pembelian. Uang muka pembelian. Isinya potongan pembelian. Isinya itu expense-nya biaya denda. Oke. Itu cara menghubungkan
akun-akun pajak departemen dan kantor pajak dan mentutorialkan rekening lengkap. Di sini saya juga kita kelas akan mentutorialkan membuat daftar customer, supply, dan employee, dan membuat daftar barang dan jasa. Pertama-tama kita membuat daftar customer, supply, dan employee. Kita ke cart file, cart list, kita ke new. Di sini kita customer dulu. Di sini saya itu customer itu PD Mubarokallah. Card ID-nya itu C01. Di Jalan Basuki nomor 432. Ini adanya di Yogyakarta. Ini nomor teleponnya kita isi 0274 kontaknya itu Saudara Raihan. Kita oke. Kita bikin lagi, kita renew lagi sama. Di sini kita PT Husada Alam. PD Husada Alam. Ini di alamat Jalan Amo nomor 456. Nomornya 0274 Riris. Oke. Kita ke sini lagi. Di sini ada penjualan tunai. Isinya C03. Oke. Di sini kita juga akan membuat daftar supplier. Kita sama ke sini juga, masih sama di sini. Jadi kita ke new. Cuman bedanya di sininya itu supplier ya. Kita nama PD apa? Di sini Santoso. Sini tuh S01. Di alamat Jalan Andong nomor 89. Ini di Yogyakarta. Phone number-nya itu 0274. Ini itu Saudara Mika. Kita oke. Di sini ke new lagi, masih supplier, yaitu PD Suroso. Di sininya S02. Alamatnya itu Jalan Balapan. Nomor 189 di Yogyakarta. Di sininya phone number-nya itu 027. Kontaknya Saudara Mina. Kita ke new lagi. Di sini itu penjualan, pembelian tunai. Isinya S03.
Nah, di sininya itu, di sininya itu di apply sama kita ke new. Employee itu nama karyawan ya. Di sini nama karyawannya itu saya Mahesa Abdillah. K01. Jalan Riung, Bandung. Sininya Bandung. Ponnya itu 0852. Sini oke. Kita ke new. Kita karyawan kedua itu namanya Marisa Clarissa. Marisa Clarissa. Sini itu K02. Di Jalan Tentara Pelajar. Nomor 90. Itu di Bandung. Nampuannya itu 08. Oke. Di sini sudah ada yang tadi kita tulis, itu membuat customer, supplier, employee. Itu untuk membuat daftar customer. Kita close. Di sini saya akan membuat barang dan jasa. Kita ke inventory, kita ke item list, kita ke new. Di sini item number-nya itu S01. Lenovo. Kita buy ininya di checklist. Di sininya itu kita cost of sale. Akunnya itu Lenovo, laptop Lenovo. Income-nya itu penjualan Lenovo, laptop Lenovo. Asetnya itu laptop Lenovo. Di sini buying details-nya itu standard cost-nya itu harganya itu bentar, 10 juta. Di sininya unit. Tax code-nya itu PPN. Di sini kena pajak. Maaf, tadi ada yang kelewat. Seharusnya list, tax code. Di sini itu good and service tax. Sininya ganti jadi PPN. Sininya PPN, di sininya itu PPN keluaran. Di sininya PPN pemasukan. Oke. Seharusnya lagi yang membuat barang dan jasa, yaitu inventory, list. Nah, yang ini itu sudah benar ininya, tetapi di buyingnya itu, di sininya itu PPN. Nah, tax code, selling detailnya, harga jualnya itu 12 juta.
Di sini teks kodenya itu PPN juga. Kita oke. Ignore all. Nah, di sini kita ke new lagi. Di sini laptop S2. Sini itu laptop Asus. Laptop Asus. Nah, di sini buying details, di sini itu 11 juta. Di sini unit, di sini PPN, kita selling details, di sini itu harga jualnya itu masih sama 11 juta. Maaf. Sininya unit. Kita oke. Ignore all. Di sini kita ke new lagi sama kita S03. Sini laptop Acer. Sini kita contohin. As account, kita buying details, di sininya itu 19 juta. Sininya unit, kita ke selling details, di sininya itu 20 juta. Ini masih PPN unit, kita oke. Di sini kita juga akan membuat daftar servis, masih sama inventory ke sini, cuman kita ke new. Di sininya itu LL, servis, maaf. Biasa servis laptop Lenovo. Kita cuman iSell, di sininya itu servis laptop Lenovo. As account, selling details-nya itu selling detailnya itu 50.000. Di CD-nya not portable. Isinya unit, kita oke. Ignore all. Ignore all. Sini juga sini itu LAS, jasa servis laptop Asus. iSell servis Asus. Laptop Asus. Selling details-nya itu masih sama 50.000. Ini not portable, not portable, oke. Ignore all, ignore all. Kita ke new lagi sama di sini itu LAC jasa servis laptop Acer. Maaf. Isinya servis laptop Acer. Selling details-nya itu
itu di sini 75.000. Sini unit not portable. Oke. Ignore all. Inilah hasilnya membuat daftar customer, membuat supply, membuat barang dan jasa, dan membuat daftar customer. Kita close. Ini saya akan mentutorialkan memasukkan neraca awal, memasukkan saldo awal piutang dan hutang. Ini tampilan awalnya Mayop. Kita memasukkan neraca awal, kita ke setup, kita ke balance, on opening balance. Nah, di sini kas di tangan itu 8.225.000. Bank Mandiri itu 170.080.000. Terus piutang karyawan 700.000. Piutang dagang 148.700. Kerugian piutang itu 5 juta. Laptop Lenovo itu 200 juta. Laptop Asus itu 189 juta. Laptop Acernya 418 juta. Buka pembelian 500.000. Asuransi dibayar di muka itu 750.000. Ini tanah 50 juta. Kendaraan itu 90 juta. Terus peralatan kantor itu 15 juta. Ini PPN masukan. PPN masukannya itu 56. PPN masukan 56. 780.000. Terus PPN keluaran itu 24.150. Terus hutang usaha, di sini hutang usahanya itu 385.000. Di sini modal saya itu 500 juta. Modal Pak Dedi itu 300 juta. Laba ditahannya itu 275.000. Juta, maaf. Nah, di sini yang cadangan kerugian piutangnya itu dikasih min, sama PPN masukan itu dikasih min. Ke account dulu, lihat, terus ke setup lagi. Nah, ini sudah diminkan. Di sini untuk maaf yang Bank Mandirinya itu 170.800.
Bank BCA itu Bank BCA 89.080 juta. Nah, di sininya sudah 0, kita ke Ctrl I. Nah, ini hasilnya sama. Kita close. Di sini saya juga akan memasukkan saldo awal piutang dan hutang. Untuk memasukkan saldo piutang, itu kita ke setup, ke balance, ke customer balance. Nah, di sini kita ke add cell, kita enter. Di sini kita ke PD Husada Alam. Nah, di sini itu kita saldo awal piutang PD Husada Alam. Ini itu 350.000. PP ininya text code-nya itu not for table, tidak dikenakan pajak. Jobnya jual beli, kategorinya Ciamis. Kita record. Nah, kita ke add cell, enter. PT Mubarakallah. Kode di sininya saldo awal piutang PD Mubarakallah. Sininya 350.000 juga sama. Ininya not for table. Jobnya jual beli. Kategorinya Ciamis. Kita record. Nah, di sini kita close. Nah, untuk yang hutangnya kita ke setup, kita ke balance, supplier balance, kita ke di sininya itu PD Santoso, supplier, add purchase, enter. Di sininya saldo awal hutang PD Santoso. Di sininya itu 385.000. Di sininya not for table sama. Jobnya itu sama, masih jual beli. Kategorinya itu Purwakarta. Kita record. Nah, di sini kita yang kedua, kita PT Suroso as supplier, add purchase, enter.
memonya saldo awal. PD, maaf, Suroso. Di sininya 200 juta. PPN-nya not reportable. Jobnya jual beli Purwakarta. Record. Oke. Nah, untuk ini yang hutang udah 0 berarti udah balance. Close. Di sini saya juga akan menginput saldo awal dan transaksi. Input saldo awal, inventory, count inventory. Nah, di sini itu kita isi 20. Yang laptop Acer-nya 21, laptop Asus-nya itu 22. S2 itu 21. Ini 22, ini 21. Sudah, di sini adjust inventory, continue, opening balance. Nah, di sini kita ganti jadi tanggalnya itu 01, 01, tanggal 1 bulan 1 2019. Ininya memonya itu persediaan barang dagang, persediaan barang dagang. Ini sudah, nah di sininya unit cost-nya itu S1, unit cost-nya itu 10 juta. Nah, S2-nya itu 9 juta. S3-nya itu 19 juta. Nah, di sini ini S1-nya 10 juta, jadi karena 20 unit, jadi 200 juta. S2-nya 9 juta, jadi 189 juta. Ini S3-nya 19 juta, jadi 418 juta. Di sini kita kontrol R. Ini transaksinya, rekapnya kita oke, kita ke record. Lalu bisa dilihat di item register. Di sininya itu 01 2019. Kita enter. Di sini sudah ada tuh. Nah, ini persediaan barang dagang. Kita close. Di sini saya akan memasukkan transaksi. Itu transaksi itu adanya di purchase, enter purchase. Nah, suppliernya itu, maaf, ubah dulu layoutnya jadi item. Kita oke. Nah, di sini itu PT Santoso
PT Santoso, date-nya ini ganti jadi 01/01/2019. Term ininya ganti menjadi in a given of days, karena ini secara kredit, kita ganti jadi 10 hari. Diskonnya 10 hari, waktunya harinya 30 hari. Ini terus diskonnya 2%. Oke. Nah, di sini tax include-nya dinonaktifkan. Kita ke sini. Di sini itu situ 2. S1. Di sini itu 3. S2. Di sininya itu di sini 1, maaf. Nah, di sininya itu S03. Nah, di sini price Lenovo itu 10 juta. Di sininya tuh jobnya tuh jual beli. Di sini itu 9 juta. Menjadi 27. Di sini menjadi 20. Di sini di sini kan 19 juta ya. Menjadi 19 juta. Nah, ini kan kredit. Jadi hasilnya 66 juta. Nah, di sini karena ongkos ada biaya angkut, sini 500.000. Ininya itu tidak kena pajak. Not reportable. Di sini itu Fed Today-nya tuh karena di sini akan dibayar dulu 18.275.000. Nah, sisanya akan dibayar 54.825.000. Kategorinya itu Ciamis. Kita ke Ctrl R. Ini rekapnya. Oke. Klik record. Ignore all. Ignore all. No. Oke. Untuk melihatnya bisa di account. Untuk tadi itu ada ini ya, jasa angkut. Maaf, bukan jasa angkut. Nah, biaya. Masuknya ke biaya tuh, ongkos angkut sudah ada 500.000. Nah, di sini kita akan membayar cash. Suppliernya itu PT Suroso. Karena di sini cash jadi COD aja. Di sini kita
kita ganti jadi 01/01/2019. Di sininya itu 1. Sininya itu 5. Nah, di sini udah langsung 10 juta jadi 10 juta. Di sini itu 9 ya. Jadi 45 juta. Di sininya 2. Di sini ongkos angkutnya juga sama 500.000. Not reportable. Nah, di sini itu karena cash, jadi kita bayarnya 61 juta. Jadi di sini 0. Kita ke Purwakarta as kategori. Kita ke Ctrl R juga. Ini rekapnya, oke. Record. Ignore all. No. Oke. Jika ingin melihat lagi, sama ke akun list. Nah, ini bertambah jadi 1 juta, berarti udah masuk. Kita ke close. Di sini saya juga akan menampilkan laporan dari hasil buku besar, neraca, dan transaksi pembelian. Di sini itu bisa pakai Ctrl I, bisa pakai report, index report, bisa. Agar lebih mudah, Ctrl I saja. Untuk buku besar, account, general account, general ledger detail. Nah, yang ini kita display. Nah, karena di sini itu seharusnya 01/01/2019 display. Nah, ini kan banyak yang 0 ya. Nah, kita ke costumes. Kita ke report. Report fields, kita ke job no display. Nah, ada lagi ke costumes, maaf. Kita ke finishing, include count-nya di nonaktifkan display. Nah, karena di memo itu tidak terlihat ya, jadi kita perbesar saja. Ini maaf, yang SRC ini itu diperbesar. Ini hasil-hasilnya sudah sama, berarti balance. Reviewnya kita itu print view, kalau ingin di print bisa ke send to, di sini bisa ke Excel, email, ada PDF juga bisa. Kita close. Untuk neraca kita di account masih, tapi di balance sheet, di standar balance sheet. Display. Nah, di sini itu 01/01/2019.
Nah, untuk di neraca sudah balance. Kalau mau di print view, ini masih ini, bisa send to close. Untuk transaksi pembelian itu adanya di purchase, kita ke purchase, terus kita purchase detail, display. Nah, di sini sudah ada, nah tuh ini namanya, jika ingin di print bisa di sini, ke Excel, email, PDF, HTML bisa. Itu mungkin untuk menampilkan laporannya. Dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.